Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustazah yang hadir di sini, mobil khusus Ustazah Dina Dewi Miskiah yang sangat saya hormati. Saya juga membawa mantan pacar saya di sini, Ibu Hajah Dr. Khairul Umami. Beliau ini wakil dekan Fakultas Usuluddin, wakil dekan 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Kebetulan ada acara bareng, saya suruh ikut ke sini dulu. Keluarga besar Masjid Diponegoro yang saya hormati, takmir, ibu-ibu semuanya yang luar biasa, wanita-wanita hebat, ya. Mudah-mudahan masuk surga semua. Saya akan menggunakan metode ceramah saya hari ini dengan metode ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Saya menghindari ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Sedikit semoga manfaat. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdir baik oleh Allah bisa kumpul-kumpul di Masjid Diponegoro. Ibu semuanya, orang kumpul-kumpul itu bahagia. Orang kumpul-kumpul itu happy. Orang kumpul-kumpul itu nikmat. Akan memicu keluarnya zat endorfin dari otak, sehingga dengan kumpul-kumpul ini kita akan bisa menjadi tenang, bahagia. Kemudian kata dokter akan melahirkan imunitas. Ya. Jadi orang yang sering kumpul-kumpul itu insya Allah sehat badannya, panjang umurnya. Orang kumpul-kumpul itu punya hutang, lupa dengan hutangnya. Betul ya? Punya masalah, lupa dengan masalahnya. Kalau kumpul-kumpul seperti itu. Makanya sering kumpul-kumpul, ya. Apalagi diisi dengan ngaji. The New Economic Foundation itu merilis bahwa ini baru pembukaan dulu ya. Merilis bahwa Indonesia ini masuk 20 besar negara yang bahagia. Jadi Indonesia ini masuk negara besar yang mempunyai happiness index yang cukup bagus. Indeks kebahagiaannya bagus. Orang Indonesia ini bahagia. Amerika, negara maju, itu ternyata ada di urutan 150. Jerman, negara maju, ada di urutan 80. Jepang, negara maju, tapi penduduknya banyak yang bunuh diri.
Singapura juga negara maju, tapi tingkat kesetresannya tinggi. Korea yang kemerdekaannya cuma selisih 2 hari dari Indonesia, 15 Agustus. Sekarang Korea itu menjadi tidak begitu nyaman hidup di Korea karena sudah menjadi 2 rumpun, Korea Utara dan Korea Selatan. Ayahnya di Korea Utara, anaknya di Korea Selatan. Pamannya di Korea Utara, ponakannya di Korea Selatan. Kakeknya di Korea Utara, cucunya di Korea Selatan. Mau bertemu susah karena Korea Utara dan Korea Selatan ini bermusuhan. Kenapa Indonesia ini kok kebahagiaannya tinggi? Ternyata rahasia cuma satu. Orang Indonesia ini senang kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Makanya organisasi paling banyak di dunia ini Indonesia. Saya kira kita tidak hanya kumpul di sini loh, punya tempat perkumpulan yang lain. Makanya orang kumpul-kumpul itu nikmat, apalagi dikumpuli. Ini sebagai pengantar aja ya, supaya kita semangat. Materi kita saat ini, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, materi kita adalah 3 perkara yang ditolak tanpa 3 perkara. Apa yang pertama? Ini langsung saya tutup poin ini. Siapa saja yang mengaku kita ini cinta kepada Allah, cinta kita akan ditolak oleh Allah kalau kita tidak cinta Nabi. Ini syaratnya. Cinta Nabi. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Allah akan tertolak, pahalanya ditunda oleh Allah kalau kita tidak cinta Nabi, kita Rasul. Tadi sudah dibaca sama ibu-ibu tadi ayatnya. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad katakan kepada orang yang mengaku dirinya cinta kepada aku, kata Allah, maka orang itu harus ikut kamu, harus cinta kepada aku. Kalau nggak cinta kan nggak ikut, betul kan? Kalau cinta akan ikutlah. Yang cinta kepada Allah harus ikut Nabi, harus cinta kepada Nabi. Kalau cinta pada Nabi, cinta ikut kamu, kata Allah, aku cinta kepada orang ini dan aku mengampuni dosanya. Jadi syaratnya diampuni dosa oleh Allah harus cinta Nabi, cinta Rasul. Paham ya Bu ya? Mengikuti Nabi. Luar biasa. Manusia yang satu ini luar biasa. Ya. Manusia ini istimewa. Sampai syarat kita masuk surga pun harus cinta Nabi. Harus ikut Nabi kata Allah. Kalau tidak ikut Nabi tidak bisa. Orang Yahudi itu cinta Allah, mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, orang Yahudi, tapi tidak mau mengakui Muhammad utusan Allah. Itu Yahudi. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam diri Nabi Muhammad kata Allah ada akhlak yang sangat mempesona dan sangat mengagumkan. Allah memuji habis Nabi. Allah memuji Nabi. Jadi kalau ibu-ibu mulai tadi bersolawat memuji Nabi itu tidak dosa, tidak bid'ah, tidak sesat,
Karena Allah memuji habis Nabi. Paham ya? Jadi masalah kelebihannya Ustaz. Ya, itu lain persoalan. Masalah berlebihan. Menjelaskan tentang wanita kala alam altim juga warna sama yang kan sifat-sifat Allah kan dikaitkan dengan Nabi. Ya, ya. Jadi masalah prakteknya ada yang berlebihan. Itu urusan lain. Saya menceritakan Allah memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Saya kasih tahu lagi ya. Mau saya kasih tahu? Allah, Ibu. Ini kan spesial maulid katanya ya. Allah itu sopan kepada Nabi. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran, kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lain, Allah panggil namanya saja. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Musa, Ya Ibrahim, Ya Isa. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad, Allah panggil pangkat dan derajatnya. Allah kalau manggil Nabi dalam Al-Quran, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Tidak menyebut namanya Allah, menyebut pangkat dan derajat. Menyebut nama di depan, di belakang disebut pangkatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak ada Muhammad kecuali utusan. Pelan-pelan, ya. Nabi tidak pernah ngomong kamu harus sopan kepada saya, tapi Allah gak terima. Allah minta kita sopan. Jangan sampai kita memanggil Nabi Muhammad atau mengeraskan suaranya di depan Nabi Muhammad. Ini Al-Quran, nanti saya kasih ayatnya. Nabi tidak pernah kamu harus sopan pada saya, enggak. Tapi Allah gak terima. Allah memberikan contoh sopan. Saya kasih tahu lagi, ini spesial maulid ya. Lanjut ini, terus pengajian. Kuat 2 jam? Saya tak kuat. Ibu, satu-satunya perintah Allah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri, cuma satu perintah bersolawat. Allah ini tidak pernah melaksanakan perintahnya sendiri. Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah nyuruh kita haji, Allah tidak pernah haji. Tidak pernah Allah melaksanakan perintahnya sendiri, kecuali satu perintah. Ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah memberikan contoh, Allah memberikan keteladanan terlebih dahulu, baru merintah kepada kita. Jadi Allah memberikan contoh dulu, baru nyuruh kita bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, setelah itu Allah perintah kepada orang yang beriman untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah, salawatullah alaik. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya.
istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka, Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. suka duka. Saya kasih tahu lagi. Saya lanjutkan pelan-pelan ya. Ini spesial maulid katanya Ustaz tadi ya. Ya? Bapak surat ayatnya berapa? Saya nyari ibu-ibu tadi. Oh iya, nanti dicatat Ibu Umami ya. Tadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu surat At-Taubah Al-Ahzab 56. Oke. Kalau innallaha wa malaikatahu. Saya kadang-kadang lupa ayatnya berapa. Nanti dicek sendiri ya. Ibu Ustazah Dina nanti tahu itu ya. Saya naikkan lagi pelan-pelan materi ini. Sekarang spesial Maulid. Saya naikkan lagi. Ibu, semua yang hadir di sini, Allah bersolawat kepada Nabi. Allah itu bersolawat cuma kepada 2 orang. Pertama, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, saya kira maklum, karena beliau manusia besar, manusia agung, maklum. Jangankan kawan, lawan menghargai Nabi. Michael Hart, bapak orientalis dari Amerika, setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin yang paling berpengaruh di dunia ini, hasil penelitiannya Michael Hart yang tidak beragama Islam, orang kafir, dia meletakkan Nabi Muhammad di ranking yang pertama. Yang kedua baru dia taruh Isaac Newton. Yang ketiga dia taruh Albert Einstein. Dan yang keempat dia taruh Isa Al-Masih. Nomor 4. Kemudian ada juga Umar bin Khattab. Ada juga tokoh dari Cina yang bernama Dalai Lama. Ada bapak nasionalis dari India yang bernama Mahatma Gandhi, yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam buku agendanya Mahatma Gandhi, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada tandingnya di jagat raya ini. Ini orang kafir loh menghargai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau Allah itu bersolawat kepada Nabi, yang kedua, Ibu pengen disolawati oleh Allah? Ayo jawab semua, pengen disolawati oleh Allah? Pengen disolawati oleh malaikat? Coba buka ayatnya ini ya. Bunda dibuka, ini ayat apa ini? Saya lupa ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab 41. Al-Ahzab 41. Surat 33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak dan bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya menjawab langsung. Apa jawaban Allah dan malaikatnya? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih pagi dan sore. Masya Allah. Kalau Allah bersolawat kepada kita, itu namanya Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, malaikat memohonkan ampun kita, didoakan kita, liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur. Yuk, mumpung kita di masjid ini, tempat yang mulia ini, agar Allah dan malaikatnya di spesial Maulid punya perhatian kepada kita, mari kita bertasbih dan berzikir sejenak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asyani wad-daradi, al-fatayati alamin, ya ruhailal judi wal karami, ya ruhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dilanjut bahas spesial Maulid atau mau dilanjutkan ke yang kedua? Lanjut kedua ya. Oke, ini sudah cukup ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, bapak semua yang hadir. Yang kedua itu, sehebat apapun sholat kita, kalau kita tidak berzakat, Allah tolak itu. Kita sholat rajin tapi tidak pernah bayar zakat, Allah tolak itu. Ya Bu? Tadi sudah dibaca oleh Qori tentang masalah sholat dan zakat. Selalu di dalam Al-Quran itu antara sholat dan zakat selalu berdampingan. Setelah perintah sholat, kemudian perintah zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in. Ini yang di surat Al-Baqarah. Di surat yang lain juga ada, ini banyak di dalam Al-Quran. Di surat yang lain, surat 24, wa aqimus sholat wa atuz zakat wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat.
perintah sholat selalu berdampingan dengan perintah zakat, sehingga sholat sama zakat ini tidak boleh dipisah. Paham ya Bu ya? Sholat ini hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Zakat hubungan kita dengan sesama. Hablum minallah, hablum minan. Yang dimaksud orang takwa itu tidak boleh hanya hablum minallah. Yang dimaksud orang takwa itu tidak boleh hanya berhenti di masjid. Ya? Tapi orang yang bertakwa itu harus memancar dari masjid, memancar dalam kehidupan sehari-hari, peduli terhadap manusia. Makanya puncak ketakwaan itu ketika orang itu peduli dan baik terhadap sesama manusia. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surat apa itu? Ali Imran 133. Oleh hadiah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina. Jadi kita suruh berlomba-lomba ya kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, dan itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Allah sebut orang yang bertakwa itu tidak hanya sholat di masjid. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina, yaitu orang-orang yang mau berinfak, bersedekah dalam situasi lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha, orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memberikan maaf. Makanya takwa tidak boleh berhenti di masjid. Takwa tidak boleh berhenti hanya di sholat. Tapi takwa itu hablum minallah, hablum minan nas. Makanya perintah sholat dan perintah zakat itu selalu bergandengan, tidak boleh dipisah salah satunya. Jadi sholat, zakat. Di zaman Abu Bakar, di zaman Abu Bakar, orang yang gak bayar zakat itu diperangi dan dihukumi murtad sama Abu Bakar. Orang yang tidak bayar zakat, karena ketika Rasulullah wafat itu kemudian banyak orang yang gak mau bayar zakat. Bagaimana negara ini akan terbangun dengan baik? Bagaimana Islam terbangun dengan baik kalau umat Islamnya ini medit, pelit? Ibu, saya kasih tahu, orang Indonesia ini medit apa loman? Kenapa? Lah kue-kue ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu jika memberikan makan pada orang lain. Makanya orang yang hajinya mabrur, kata Rasulullah, bukan yang nyium hajar aswad berkali-kali. Kata Nabi, kita amut ta'am, orang yang memberi makan. Tibul kalam, orang yang baik omongannya. Itu haji mabrur. Ternyata Nabi tidak bilang orang yang nyium hajar aswad berkali-kali. Bukan. Ternyata puncak ketakwaan itu kemabruran ketika kita peduli, mau berikan makan, mau bersedekah pada yang lain. Saya bikin data sekarang ini, data potensi zakat di Indonesia ini mencapai 356 triliun. Tapi yang masuk ke Basnas cuma 40 triliun. Berarti kesadaran kita untuk berzakat masih belum maksimal, atau manajemennya yang kurang bagus, atau yang mengelola yang kurang bagus. Jadi 356 triliun yang masuk ke Basnas cuma 40 triliun. Berarti 300 triliun potensi zakat kita tidak masuk.
Saya tidak tahu di korupsi. Makanya zakat itu penting. Kalau potensi zakat ini dimaksimalkan dengan baik, maka ini bisa mengelola untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran. 300 triliun. Ada orang miskin, Ustaz. Tidak ada orang miskin loh. Kalau ini dikelola dengan baik. Akibat banyak orang miskin sekarang ini, banyak orang yang sekarang ini hidupnya berada dalam, jikalau judi online jadi marah sekarang. Sampean tahu uang yang beredar menurut PPATK ini? Tahu PPATK? Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan. Itu merilis di tahun 2024 uang yang beredar melalui judi online itu mencapai 376 triliun. Dan selama setahun itu jutaan transaksi judi online terjadi. Dan yang melakukan judi online itu rata-rata orang yang berumur antara 20 sampai 50 tahun. Di masa-masa produktif, sebenarnya dia harus bekerja keras, kemudian dia terjebak dengan situasi pengen dapat uang banyak tanpa harus kerja keras. Dia harus bermimpi jikalau, padahal sudah pasti judi itu berdampak miskin, itu sudah pasti. Dan yang sedih lagi, ibu bapak, orang yang banyak melakukan judi online itu, ini menurut PPATK, bukan menurut saya. PPATK itu yang banyak melakukan adalah orang yang gajinya maksimal 1 juta 1 bulan. 70% dibuat untuk judi online, 30% untuk makan. Ini menurut PPATK. Dan anak di bawah umur yang melakukan judi online itu 200.000 lebih. Negeri ini berat saat ini. Di saat bangsa Indonesia saat ini sedang menikmati apa yang disebut dengan bonus demografi, di mana usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Anak-anak mudanya 60% di Indonesia ini. Kalau ini dikelola dengan baik, maka Indonesia akan menjadi 5 negara terhebat di dunia ini. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, 60% ini, anak muda ini akan menjadi ancaman bagi bangsa. Ini akan menjadi ancaman berat, pengangguran dan kemiskinan akan banyak terjadi di negeri kita tercinta ini. Kalau dibandingkan dengan Jepang, sekarang orang Jepang itu sedih pemerintahnya. Karena apa? Orang Jepangnya sedikit, orang Indonesia banyak di sana. Di Eropa anak mudanya sedikit, orang tuanya yang banyak. Saya pernah di Jepang 10 hari ikut short course di hotel, saya nginap 10 hari. Yang ngelayani saya itu pensiunan, orang tua-tua tapi sehat-sehat. Anak mudanya gak ada di situ, sedikit. Dia khawatir masa depan Jepang nanti yang banyak bukan orang Jepang, karena orang Jepang, orang Eropa semua itu, dia itu pengen hidup bebas anak mudanya, tidak mau kawin dan tidak mau punya anak. Orang Jepang, orang Eropa sampai memberikan stimulus pemerintahnya, siapa yang mau kawin dan punya anak ditanggung negara biayanya. Itu pun masih susah. Di Indonesia ini tidak usah ditanggung negara, mau kawin Masya Allah. Ya Bu ya, jadi mari antara ini takwa itu dua cuma. Ya, puncak ketakwaan itu ketika hubungan kita dengan Allah baik, dengan hubungan sesama umat manusia baik pada manusia, menebarkan salam, ya, menebarkan kedamaian, mau ngasih makan, itu namanya puncak ketakwaan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah meridhoi kita kalau orang tua kita tidak meridhoi.
Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua, marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Tadi ayatnya sudah dibaca. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Di situ Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Setelah menyembah Allah, perintah Allah yang kedua, mengabdi pada orang tua, ibu dan bapak. Ini perintah Allah. Tadi kalau perintah Allah sholat, setelah itu zakat. Yang kedua ini perintah Allah menyembah Allah, setelah itu mengabdi pada orang tua. Sampai ke orang tua dalam kondisi tua bangka orang tua kita. Jangan kata Allah dalam Al-Quran, sekali-kali anak mengatakan atau itu tidak boleh. Apalagi sampai misu-misu pada orang tua, apalagi sampai mukul orang tua, apalagi sampai ngusir-ngusir orang tua. Masya Allah. Saya cerita ya. Ceritanya sahabat Nabi Alqamah. Pernah dengar ceritanya? Kayak apa Alqamah? Alqamah itu sahabat Nabi adalah orang yang ahli ibadah, ya, orang yang ahli sedekah. Ketika dia mau wafat, lesannya kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai melapor kepada Rasulullah kondisinya Alqamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal dan sahabat-sahabat yang lain untuk menjenguk Alqamah. Begitu dibimbing pembacaan tauhid, juga lidah ini semakin kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Orang ini ahli ibadah, ahli sedekah. Lapor lagi Bilal pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kata Nabi, masih adakah orang tuanya? Ayahnya sudah gak ada, tapi ibunya ada. Ibunya kalau bisa jalan, suruh ke tempat saya. Maka ketika ibunya ketemu Rasulullah, menyampaikan kondisi anaknya, punya salah apa Alqamah kepadamu ibu, kok sampai seperti itu? Ternyata ibunya itu berkata, Alqamah ini ahli ibadah ya Rasulullah, tapi cuma satu, dia pernah menyakiti aku. Dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Dia sering menyampingkan saya daripada ketika ada perintah istrinya, pokoknya dia tidak diperhatikan lah. Maka kamu ampuni Alqamah, kamu maafkan? Enggak ya Rasulullah, sakit saya. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau ngampuni, mau saya bakar Alqamah. Ya Rasulullah, kamu dibakar? Iya, daripada masuk neraka itu lebih panas itu apinya, akan saya bakar. Hati seorang ibu tidak tega melihat anaknya mau dibakar. Itu kan cara Rasulullah. Jangan dibakar ya Rasulullah, mulai hari ini saya mengampuni kesalahan Alqamah. Maka Bilal ke sana lagi, disitulah kemudian lidahnya lancar mengucapkan kalimat tauhid. Ya Bu ya, tahu ceritanya Uwais Al-Qarni? Sudah sering ya sampaikan Uwais Al-Qarni. Orang itu tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di tengah-tengah penduduk langit. Di dunia dia miskin, tidak diperhatikan sama orang, pengembala kambing, miskin. Tapi penduduk langit itu sangat terkenal, sangat mengenal Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi lah, orang Yaman. Dia pengen ketemu Nabi, tapi gak kesampaian. Mau pamit ke orang tuanya itu gak tega karena orang tuanya sepuh. Dia pengen ketemu Nabi. Akhirnya dia nekat, ibu izinkan saya pengen ketemu Rasulullah.
Ibunya mengizinkan, ya tidak apa-apa asal jangan lama-lama ya. Berjalan Pak dari Yaman ke Madinah. Sampai di Madinah tidak ketemu Nabi. Sama istri Nabi Uwais, kalau bisa nginep semalam ya, insya Allah Rasulullah nanti datang. Apa kata Uwais? Tidak, saya gak enak ke ibu, saya tidak boleh lama-lama. Sudah nyampe di Madinah, suruh nginap tidak mau karena khawatir ibunya kembali lagi ke Yaman. Tidak sempat ketemu Rasulullah. Maka ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, cari itu Uwais Al-Qarni. Kamu datang, sampaikan salam saya, dan kamu kalau ketemu dengan Uwais ini, kamu minta doanya. Dicari sama Abu Bakar dan Umar, akhirnya ketemu, minta doanya, menyampaikan salam Rasulullah. Ibu, kalau mau minta doa ya, cari orang yang baik kepada orang tuanya ya. Ibu kalau mau minta doa ke orang, cari orang yang sayang pada orang tuanya, mintai doa itu ya. Itu Uwais Al-Qarni ketika wafat Bu, itu ternyata tidak disangka banyak orang-orang parlente, orang-orang ganteng turun semua mengkafani, memandikan sampai mensolatkan, sampai ribuan orang datang, padahal dia tidak terkenal. Semuanya kaget, siapa itu? Malaikat itu, karena dia terkenal tengah-tengah penduduk lagi. Makanya ibu baik-baik sama orang tua, meskipun orang tua itu kafir sekalipun. Dalam Al-Quran di sini dijelaskan di surat apa ini? Surat bunyi Bu Ustazah, surat 31 ayat 15. Oke. Kalau 31 Luqman Ustaz. Iya, surat Luqman ya. Hafal ini Bu Ustazah Dina ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kata Allah, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang lain, orang tuamu itu ngajak musyrik, menyembah selain Allah, orang tuamu ngajak seperti itu, kata Allah, jangan ditaati orang tuamu, tapi tetap kamu berbuat baik. Jadi kita harus tetap berbuat baik. Ini saking hebatnya orang tua ini ya. Meskipun ngajak musyrik sekalipun, ini dosa yang paling besar nih musyrik ini. Tapi kita tidak wajib taat, tidak harus ikuti, tapi tetap berbuat baik pada orang tua. Surat Luqman ayat 31. Ayat 15 ya? Masih dicari. Masih dicari. 31 Luqman. 31 ayat 15. Udah pinter-pinter lah ibu-ibu ini, Masya Allah. Jadi itu ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 perkara ini tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum melaksanakan 3 perkara. Cinta kepada Allah harus cinta Nabi. Sholat juga harus minta ridho Allah, tapi harus ridho orang tua. Saya kira itu. Dari saya punya Dina, tidak usah lama-lama ya. Monggo kalau mau ada tanya jawab. Jadi kan keburu. Enggak, monggo. Ada keburu sedikit, masih ada waktu. Monggo silakan. Kan nanti ada selfie-nya Ustaz. Ada selfie. Ada Oh monggo, selfie. monggo. Kalau nggak ada Monggo silakan. Saya mau tanya, saya punya saudara, keponakan saya itu sama ibu nggak mau. Anaknya 3 ini apa? Nggak mau ya, karena ya. Gak wawu. Iya dong, tapi itu Pak. Tiap hari Jumat itu kirim uang ke saya dilakukan ibunya, tapi kalau WA kan nggak pernah WA. Soalnya ibunya membela anak yang mau tempat. Jadi ini anaknya ini nggak pernah datang ke rumah orang tua. Gimana? Saya kan nggak mengingatkan ponakan ini nanti dikira apa bela ibunya. Jadi setelah saya tahu ini kan saya juga kasihan pada ponakan saya. Oke. Monggo yang lain saya kasih 2 lagi.
Monggo Bu tanya Bu. Monggo yang belakang. Mungkin ada mic enak ya. Yang paling pojok sana. Oh, oke, monggo kasih mic. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Al-ayat berapa? Ini saya tanya Ustaz. Wahai orang yang beriman takwa kepada Allah. Terus ini dosanya ada seperti orang perempuan mengajukan gugatan perceraian. Gugatan cerai. Ya, sedangkan yang laki-lakinya menolak. Laki-lakinya menolak. Oke. Satu lagi. Saya Pak. Oh, ada Pak, ada di pojok juga. Pojok sana dulu. Pojok dulu. Nanti Mbak Erlin. ya biar nanti saya lengkapi. Monggo yang pojok. Setelah yang di depan cukup setelah itu ya. 4 aja. Monggo silakan Ibu, monggo. Monggo agak keras aja. Allah itu sopan dengan Nabi. Hmm. Apa itu ayat atau hadis ya? Ye. Tadi mau dijelaskan dulu. Ye. Katanya mau dijelaskan. Oke, oke. Allah itu sopan pada Nabi ya. Ya, jadi gini. Di oh ya, satu lagi. Jadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau perempuan gugat cerai itu katanya maharnya harus dikembalikan, apa betul? Maharnya harus dikembalikan kalau gugat cerai. Oke. Satu lagi. Ya, subhanallah ini Mohon maaf ini Ustaz. Saya barangkali ternyuh ada kejadian dan ini terjadi di saudara saya. Pertama beliaunya itu menikah, kemudian di luar Islam, kemudian kembali lagi kepada Islam. Tetapi seluruh putranya itu masih beragama selain Islam. Bagaimana nantinya ketika beliaunya wafat Ustaz? Apakah anak-anaknya itu bisa memandikan atau bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Ini banyak ini. Sudah ya? Yang punya masjid Pak dulu. Yang punya masjid. Ya maksudnya yang makan uang. Oh ya. G. Nanti saya bingung nanti jawabnya ya. Saya coba dulu yang paling belakang tadi. Allah itu sopan kepada Nabi apa ayat atau tidak ya? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, coba lihat di ayat Quran surat 49 ayat 2. Al-Hujurat ya, ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi kalau bicara dengan Nabi jangan kasar. Ya. Ini kan berarti Allah menginginkan kita ini sopan kepada Rasulullah. Coba baca sampai selesai itu. Kemudian ayat yang satunya di Quran ayat Quran 49 ayat 2. Satunya Quran 24 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan jadikan kamu panggilan pada Rasul di antara kamu seperti manggil sebagian dari kamu. Kalau memanggil Nabi jangan seperti manggil temannya. Ini Quran. Coba lihat ya. Memang tidak ada perintah Nabi kamu sopan pada saya, kamu ini tidak. Hanya Allah memberikan perintahnya. Dan Allah menunjukkan juga dalam Al-Quran kalau manggil Nabi itu manggil pangkatnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi. Jadi Allah memberikan contoh. Okay. Paham ya? Jadi itu. Jadi Rasulullah tidak pernah nyuruh kamu sopan pada saya. Tapi Allah yang nggak terima. Kamu harus sopan. Jangan meninggikan suaramu di depan Nabi. Jangan seperti memanggil temanmu. Terus ngambil mat Muhammad. Itu. Jangan seperti itu. Kalau pakai Sayyidina
Monggo Sayyidina Nabiyina, monggo. Ya, yang penting sopan. Langsung Ada Rasulullah. Muhammad. Muhammad kan begitu. Dulu ada itu orang Arab Badui itu kalau manggil Muhammad itu keluar Nabi, tapi tidak marah. Tapi diingatkan karena dia orang awam, tidak ngerti. Pada akhirnya dia ngerti. Oke, untuk selanjutnya saya merasa tidak nyaman kalau saya tidak mempersilahkan istri saya untuk ikut memberikan kontribusi pada ibu bapak ya, pada ibu-ibu semuanya. Saya persilakan Bu Umami untuk bisa menangkap ini. Beliau ini dosen di Fakultas Usuluddin, tafsir hadis. Alhamdulillah. Ya, sekarang wakil dekan 2, biar saya bawa sekalian dia juga memberikan tambahan lah seperti apa. Ya, Pertanyaan yang belum terjawab yang mana Ge? itu orang gugat cerai itu Oh, mengembalikan mahar. Oh. Gugat cerai itu hukumnya berapa? Apa? Oke. Perempuan yang gugat cerai. Kembalikan maharnya. Oke. Saya mulai begini dulu, Ge. Tadi kan selalu tanya, Al-Qur'annya mana? Saya belum salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Saya tamu tak diundang, Ge. Mudah-mudahan diterima. Sangat diterima. Kita selalu mahasiswanya beliau. Luar biasa sebetulnya ibu-ibu di sini, keinginan tahuan ibu-ibu terhadap Al-Quran dan hadis luar biasa. Memang Al-Quran dan hadis ini adalah sumber hukum Islam. Tapi bukan hanya Al-Quran dan hadis, ibu-ibu, ada qiyas, ya, ada qiyas, ada ijtihad. Nah, tidak semuanya harus kita cari dasarnya apa itu dalam Al-Quran, dasarnya apa dalam hadis. Saya tanya sekarang, tadi Ustadz bilang bahwa nggak boleh memukul orang tua, gitu nih. Boleh nggak mukul orang tua? Menghargai orang tua, jotos orang tua, nendang orang tua. Nggak boleh itu jenengan katanya siapa? Nggak boleh. Coba dicari dalam Al-Quran, nggak ada. Satu pun tidak ada. Oke. Maka tidak selalu kemudian harus didasarkan pada ayat Al-Quran. Tidak selalu, ibu-ibu. Kita diberi otak itu untuk berpikir. Selama itu kebaikan, insya Allah itu selaras dengan agama. Seperti itu prinsip dulu. Jangan cari, nggak ada larangan memukul dalam Al-Quran, mukul orang tua, nggak ada. Yang ada kan wala taqul lahuma uffin. Ngomong uff kok nggak boleh. Makanya kita dalam memahami sesuatu ada namanya makna ngantuk dan mafhum. Ada makna tekstual dan makna yang kontekstual. Misalnya begini, Bu Nyai Dina, monggo saya aturi jenengan berjalan ke utara. Maknanya berarti saya menghendaki Bu Nyai Dina untuk berjalan ke utara. Nah, sebetulnya maknanya tidak hanya itu. Makna mafhumnya, mafhum itu pemahaman. Di dalam bahasa Indonesia pemahaman. Makna mafhumnya adalah berarti saya melarang Bu Dina untuk berjalan ke selatan. Saya juga melarang Bu Dina untuk berjalan ke timur. Saya juga melarang ke barat. Tapi kan tidak ada di dalam kata-kata itu tadi. Nah, itu namanya mafhum. Mafhum itu ada mukhalafah, ada muwafaqah. Tapi kalau saya terangkan nggak cukup 1 hari 2 hari, harus kuliah dulu ke sana. Nah, itu yang pertama. Nah, terkait dengan cerai juga begitu. Sebentar, belum kita jawab dulu, kita jawab ini. Terkait dengan perceraian. Secara tekstual dalam Al-Quran tidak ada tentang khulu, tapi para ulama membagi
bahwa perceraian itu ada yang khulu, ada yang tolak. Khulu itu adalah perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Coba dibaca guys, Al-Baqarah ayat 229, coba 229. Ada yang baca monggo? Langsung terjemah kalau gitu. Boleh nggih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak atau talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tolak raj'i berarti ini. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nggih, tadi kan kalau dikhawatirkan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Ini dasarnya khulu. Kalau misalnya ada seseorang perempuan yang tidak betah dengan pernikahannya, maka boleh mengajukan cerai. Namanya khulu. Nah, di dalam hukum positif Indonesia itu tidak mengenal khulu, tapi namanya cerai dan talak. Kalau diajukan oleh laki-laki namanya talak, kalau diajukan oleh perempuan namanya cerai gugat. Nah, apakah cerai gugat ini sama dengan khulu? Karena kalau khulu itu, ini ada cerita. Jadi ada seorang sahabat perempuan, istrinya Nu'man bin Qaif, itu matur pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ngapunten nggih, saya itu kalau urusan akhlak, urusan ketaatan, suami saya itu Mas Nu'man itu luar biasa. Tapi saya nggak senang ya Kanjeng Nabi. Saya kok merasa nggak nyaman, saya nggak cinta. Boleh nggak ya saya cerai? Nah, kemudian Nabi tanya kepada Nu'man, ini istrimu seperti ini. Seandainya istrimu minta cerai, tapi istrimu mau mengembalikan maharnya, kamu mau nggak? Kemudian Nu'man, nggak apa-apa. Nah, ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama untuk memberikan hukum bahwa cerai khulu itu wajib hukumnya mengembalikan mahar. Cerai khulu ya, bukan cerai gugat ya. Khulu. Nah, apa bedanya dengan cerai gugat? Bisa jadi khulu dan gugat sama. Intinya begini, kalau khulu itu adalah ajuan cerai yang diajukan oleh istri di mana istri nggak punya alasan syar'i. Tadi kan dia nggak punya alasan syar'i, ngomong bahwa suaminya baik, akhlaknya bagus, beliau akhlak pada Allah maupun akhlak pada saya bagus, tapi saya nggak seneng aja, nggak cinta aja. Sudah bosan saya, misalnya begitu. Nah, ini yang disebut dengan khulu. Tapi kalau misalnya suaminya sudah zalim, tidak melaksanakan kewajiban, sudah melakukan KDRT, sudah melakukan misalnya perselingkuhan yang kita tidak nyaman, ya, maka ini tidak disebut dengan khulu, ya gugat cerai, maka tidak wajib mengembalikan mahar. Tapi yang mau dikembalikan niku nopo ibu-ibu kalau di Indonesia? Kalau biasanya kan maharnya rokonya sudah blau. Nah, ini pentingnya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari konteks saat itu. Dan tidak bisa dilepaskan dari situasi saat itu. Di Mekah yang namanya mahar kenapa harus dikembalikan? Karena gede
miliaran ibu-ibu. Lah panjenengan lo maharnya di sini berapa? Seperangkat alat sholat. Uangnya juga uang. Ada yang menarik ini. Ada laki-laki yang mau menikah. Saya maunya itu maharnya cuma 100.000, tapi pihak perempuan, orang tuanya nggak terima. Saya malu, saya masa mahar kok 100.000, saya malu. Lebih baik saya kasih, katanya gitu. Nah akhirnya saya kasih solusi. Gimana kalau solusinya gini, supaya tidak terlihat bahwa itu 100.000, pakai uang asing. Tapi uang asingnya jangan dolar, jangan dinar. Nah, saya kasih uangnya uang taka. Uang mana Bu taka itu? Bangladesh. Ya, uang Bangladesh itu rupiahnya rendah daripada rupiah, sehingga meskipun 100.000 kelihatan banyak. Ya, karena di Indonesia kebanyakan memang seperti itu, maharnya kecil, jadi nggak masuk akal. Tapi seandainya jangan mau mengembalikan, ya nggak apa-apa toh, nggak berat kalau di Indonesia. Cuma berapa? Atau diakali, sekarang itu diakali ya, diakali sesuai dengan tanggal pernikahan. Jadi supaya tidak kelihatan sedikit, jadi 2 juta misalnya, tanggal 2 bulan 10 ya 2 juta 10.000 misalnya seperti itu. Nggih, jadi seperti itu nggih, mungkin bisa ya. Nggih. Kalau memang itu nggak bisa pengembalian mahar, tapi dianya minta pembatalan nikah padahal sudah punya anak 2, gimana? Pembatalan nikah bagaimana gitu? Ya maksudnya kan mungkin ini ceritanya. Mau dibatalkan, mau gugat cerai. Kamu nih gugat cerai, balikan mahar saya. Mahar ya itu. Maharnya kemarin itu 5 dirham. Iya. Terus sekarang memang kamu nggak mau mengembalikan, gimana pembatalan nikah aja? Padahal dia sudah punya anak 2. Nah itu lah bingung tahu saya. Itu namanya hukum karpe dewe itu. Karpe dewe. Pembatalan nikah itu fasah itu kalau misalnya tiba-tiba baru tahu kalau ternyata suaminya adalah saudara sendiri, misalnya seperti itu. Seperti kita bilang itu kan pembatalan nikah padahal sudah hamil. Anak kedua itu. Itu karpe dewe, apalagi nikah di luar yang resmi. Jadi pada kasus seperti ini nanti hakim yang akan menentukan. Hakim di sini punya otoritas untuk menentukan apakah ini masuk dalam wilayah hulu atau kok tidak. Apakah ini masuk dalam wilayah harus mengembalikan atau tidak, seperti itu. Dan hakim punya otoritas di agama untuk memberikan hukum. Saya kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaan apa? Masalah anak. Ya, anak itu kan ibu yang tinggalkan apa yang nggak mau sama ibunya, sebagai perantara antara ibu dan keponakan tadi. Jadi saya merasa juga kasihan anak-anaknya kan, tapi ada yang masih uang yang ibu 100.000 tapi tidak pernah datang, mana padahal anaknya juga sholat. Ya. Tapi ada penyebabnya, makanya ibu-ibu ini, dulu pada zaman Nabi ada seorang ayah yang mau memberi, ya ada namanya Luqman ya. Luqman ini orangnya pinter, ayahnya punya banyak anak. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan mungkin condong kepada anak yang lebih pintar, lebih nurut, lebih diem seperti itu. Nah ceritanya Luqman ini dinilai oleh ayahnya seperti itu sehingga dikasih tanah, dikasih hadiah. Istrinya kemudian ngomong, ya jangan ngasih langsung, coba tanya pada Kanjeng Nabi.
saya kok nggak marem kalau nggak tanya Rasulullah dulu. Akhirnya datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau memberi anak saya ini, Nu'man ini sawah ini. Nabi tanya, anakmu berapa? Apa cuma Nu'man? Oh enggak, banyak. Apa semuanya kamu kasih ini semua? Boten ya Nabi, nggak cuma Nu'man aja karena dia ini pinter, nurut. Jangan, enggak boleh gitu. Jadi kalau kita menjadi orang tua, jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada anak, tapi anak yang lain enggak boleh. Pilih kasih enggak boleh. Yang kedua, harus wajib dihindari, jangan sampai kalau jenengan dikasih anak terus waro-waro kepada anak yang lain. Alhamdulillah, Dok, mbakmu mau mari mereni ngasih ibu cincin ini. Cincin 2 gram. Memang mbakmu itu ngerti kok, Dok. Kira-kira anaknya gimana yang nangis? Bu kula niki mboten boleh medhit, Bu. Seandainya ada yang mau saya kasihkan, nggih kula kasihkan, Bu. Maka pantang bagi orang tua untuk menyebut-nyebut pemberian anak kepada anak yang lain, apalagi anak yang lain itu tidak punya. Diperhatikan Ibu, sip. Nggak boleh. Makanya pentingnya kita belajar hadis. Ada banyak kisah-kisah yang bisa kita contoh. Jadi Kanjeng Nabi itu melarang keras memberikan hadiah kepada salah satu anak, yang lain tidak dikasih, tidak boleh. Dan Kanjeng Nabi melarang keras menyebut-nyebut kebaikan salah satu anak di depan anak yang lain. Jenengan dipadok-padok sama yang lain, mau ndak, Bu? Wah, misalnya Mbak Dina terus Pak Sahdi ngomong, Dina itu tadi dari Bu ini. Bu siapa ini? Bu Ani. Dikasih kolak, dikasih apa? Wah, masakannya enak, Din. Seneng ya bojo koyo ngono tenane ya, Din ya. Pinter brai sisan. Kira-kira Bu Dina nelongso ndak? Anak tunggal. Ini juga anak tunggal. Jadi ini Ibu ya. Jadi ini berarti salah. Maka bagaimana jalan keluarnya? Ibunya harus minta maaf. Tidak ada salahnya orang tua minta maaf, karena bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, saya ini curhat, saya sudah dipukul sama anak saya sudah dikasar-kasari sama anak saya. Sayyidina Umar karena orang bijak dipanggil si anak. Apa betul kamu sudah kasar sama orang tuamu, sama ayahmu? Oh nggih, betul. Tapi saya punya alasan. Saya ini mau tanya dulu sebelum saya jawab pertanyaan jenengan, katanya anaknya. Sayyidina Umar, apakah seorang anak itu punya hak terhadap orang tuanya? Ya punya. Nah, hak saya tidak ditunaikan oleh orang tua saya. Saya dikasih nama-nama yang jelek. Saya lupa namanya siapa ya? Jual. Saya dikasih nama Jual itu pendek, hitam, jelek gitu. Kan ada ya. Saya punya teman itu namanya Sambat. Namanya Sambat. Iya, Sambat satunya ada namanya siapa saya? Bakwan. Namanya Bakwan. Nah, waktu itu kami KKN. Kemudian diperkenalkan kepada Bu Lurah satu persatu. Begitu nyampe pada Mas Bakwan, bingung kita mau menyampaikan ini. Akhirnya punya ide, ditambah. Yang selanjutnya adalah Bakwan Al-Firdaus. Nah, setelah itu kan masing-masing dapat ini, dapat vandel, ibu-ibu, dapat vandel ada nama-nama. Lah, karena ini vandel ini kan hal yang resmi, maka ditulis nama asli Bakwan. Ternyata
Takutnya kan kita tersinggung, dia kok nambah-nambah apa, kira-kira nama saya jelek kan gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Beliaunya itu protes, tambahannya kok gak berutuh oleh sereknya. Nah artinya berarti nama itu memberi rasa pede kepada anak. Maka jangan sekali-sekali ngasih nama jelek. Kemudian yang kedua katanya si anak tadi, ibu saya ini, dia tidak memberi saya ibu yang baik. Ibu saya wanita nakal. Dan saya tidak pernah diberi pendidikan. Saya nggak pernah diajari. Akhirnya saya bilang, Umar, apa yang disampaikan oleh Tuhan? Orang tua, kalau begini ceritanya berarti yang durhaka bukan anakmu, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. Orang tuanya yang durhaka kepada anak. Ketika tidak memberikan hak anak kepada hak anak terhadap anaknya. Nah, maka jangan pernah merasa malu untuk minta maaf. Saya biasa ngomong. Karena ada orang tua lupa ya, marah kemudian. Loh, kok nilai aku jelek setelah itu ya Allah? Kok tadi ngomong gitu? Maaf ya nak ya, tadi ngomong keceplosan, terbawa emosi. Ya, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi minta maaf. Kalau enggak begitu, anak itu akan terus. Saya kasih cerita, enggak apa-apa ya, nak bagi. Ada seorang anak, dia anaknya baik, selalu ngasih uang ke orang tua, tapi dia enggak suka sama orang tuanya. Dia benci sama orang tuanya. Ngomong ke Ustaz entah kenapa ya, saya kok benci sekali kepada orang tua saya. Akhirnya orang tuanya dipanggil oleh Ustaz, Bu, nyun sewu, dulu jenengan ketika hamil anak ini gimana? Nangis ibunya. Padahal katanya anak ini, ibu saya tidak pernah kasar, ibu saya tidak pernah ngapa-ngapain. Kenapa ya Ustaz? Saya kok benci sekali sama ibu saya nggak suka sama ibu saya. Ternyata beliau kemudian ngomong, ya Ustaz, dulu saya ada masalah sama suami. Kemudian waktu itu dalam keadaan hamil, saya marah. Kenapa saya kok hamil ya Allah? Ini gugur aja, kenapa kok tidak gugur aja? Ternyata anaknya kemudian merasa nggak nyaman, benci sekali sama ibunya. Akhirnya ibunya kemudian minta maaf, nangis. Nah itu, hati-hati kepada anak. Saya kira cukup kayak itu, gitu. Selanjutnya sampur berarti sampur. Kenapa? Anaknya Kristen. Kalau meninggal gimana? Apa boleh memandikan anaknya Kristen? Anaknya Kristen, maminya Islam. Anaknya Kristen. Begini Bu. Yang pertama, kalau warisan itu dia sudah tidak dapat waris. Yang berbeda agama tidak mendapatkan warisan. Tidak boleh. Sebentar. Dapat warisan aja tidak boleh. Ini sudah syariat agama yang terkait dengan. Yang kedua, terkait dengan memandikan. Mandikan ini juga bagian dari syariat agama. Bahwa ketika dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuh kecuali orang-orang yang punya yang suci. Lah yang suci ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus punya wudhu, yang kedua mengatakan tidak harus punya wudhu, bahwa orang Islam itulah suci. Maka dengan demikian dalam syariat Islam yang tidak Muslim berarti hukumnya tidak suci. Ketika tidak suci kemudian mandiin orang tua, nanti kan jadi gimana? Makanya penting sekali jangan sampai anak kita berbeda agama. Nanti tidak akan ketemu. Beda server, ngatain kira. Mungkin ada ya sebetulnya saya waktunya ngajar, beliau mengajar, ayo sebentar saja. Saya tunda.